Ya, halo pemirsa, selamat siang. Anda kembali di Lunch Talk, dialog siang khas Berita Satu bersama saya Dora Edward. Dan saya Fitri Megantara. Hari ini kita akan membahas salah satu games yang sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, terutama dan juga di Indonesia, yaitu demam Pokemon Go. Demam permainan Pokemon Go tengah mewabah di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Berbagai kalangan kini mulai kegandrungan berburu monster Pokemon. Game online ini memadukan video yang ditangkap smartphone dengan grafik komputer. Pemainnya akan melihat langsung animasi Pokemon di layar HP mereka, namun latar layar tetap menyajikan gambar nyata lokasi pemainnya berada. Inilah yang membuat permainan ini menarik. Saat ini tak jarang para pemburu Pokemon banyak terlihat berjalan-jalan sendirian di sekitar kota dan berperang melawan monster kantong lewat telepon pintarnya. Popularitas permainan ini ternyata telah menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Selain soal banyaknya kecelakaan karena asik bermain game, banyak pemilik gedung atau pemilik rumah yang merasa terganggu dengan kehadiran para pemburu Pokemon di daerah teritorial mereka. Ada pula yang malah mengambil untung dengan hadirnya game ini untuk menarik konsumen. Seperti misalnya pemerintah DKI Jakarta yang berencana akan menggandeng pengelola aplikasi game ini untuk memperkenalkan wisata Balai Kota dan Monas. Nintendo sebagai pemilik aplikasi ini akan diminta untuk menciptakan monster Pokemon yang lebih besar dan banyak di dua lokasi wisata Jakarta ini. Meski ada nilai positifnya, sebagian kalangan malah khawatir dengan adanya permainan ini. Teknologi yang memadukan video lokasi dan grafis animasi ini dianggap bisa memetakan lokasi-lokasi penting yang seharusnya tidak diketahui. Bahkan saat ini beredar pesan berantai supaya permainan ini tidak dimainkan di dalam kawasan dan komplek militer. Game ini juga sebenarnya belum dirilis di semua negara. Imbasnya, banyak orang yang penasaran kemudian mengunduh secara ilegal. Cara ini sangatlah beresiko karena bisa membawa virus dan masuk ke perangkat gadget penggunanya. Lantas amankah sebenarnya permainan ini? Bagaimana agar para pemain game ini tidak dianggap mengganggu ketertiban umum? Dan benarkah Pokemon Go mengancam keamanan negara dan objek vital? Yaitu Dora dan juga pemirsa, salah satu game yang saat ini memang sedang mencuri perhatian banyak orang ya. Sedang happening banget, sedang demam Pokemon Go. Nah, kita akan membahasnya ini bersama orang-orang yang memang paham banget nih mengenai Pokemon Go karena berasal dari komunitas Pokemon nih ya. Mas Bagaskara seperti itu? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Bagaskara telah hadir bersama kami. Dan juga ada peneliti sistem keamanan cyber dan juga komunikasi Mas Ibnu Dwi Cahyo. Mas Ibnu, apa kabar? Baik. Baik, Pokemonnya sudah terkumpul berapa? Saya baru 10 ya. Oh, baru 10, oke. Belum banyak-banyak banget lah. Belum banyak ya, oke. Sudah datang dan sudah hadir di Lunch Talk dengan pembahasan Pokemon Go. Pokemon Go ya. Ini kita ke Mas Bagas dulu nih sebagai komunitas Pokemon. Ini kan Pokemon Go baru dirilis di Amerika sendiri tanggal 6 Juli lah ya, awal Juli. Tapi kita lihat bagaimana antusiasme orang-orang pecinta game sehingga kemudian Pokemon Go ini bisa menjadi demam ataupun tren tersendiri. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan game-game lain, apa sih serunya bermain Pokemon Go? Kalau basically ya, menurut saya kita-kita nih di Indonesia tingkat pingin taunya tuh tinggi banget. Ada sesuatu yang keponya tinggi banget. Ada sesuatu yang baru pasti langsung dikepoin ikut. Pertama mungkin itu ya. Kedua kalau saya untuk kita-kita yang lahir tahun-tahun 90-an, ini sih bisa jadi ajang merealisasikan cita-cita kita zaman-zaman kecil dulu. Jadinya yang nangkep Pokemon langsung dari gadget kita sendiri. Makanya menurut saya itu sih yang bikin jadi happening banget di Indonesia sendiri. Dan main game sekaligus nostalgia. Betul banget. Seperti itu. Dan ini emang jauh lebih menarik dari game-game sebelumnya yang pernah ada. Menarik, kalau menarik menurut saya relatif ya, tapi kalau menurut saya sih menarik sih. Kalau menarik banget ini. Yang bikin menarik banget itu adalah? Yang bikin menarik banget kita Pokemon ini basicnya augmented reality, jadi kita bisa nangkep
nggunain video kamera kita gitu. Ya jadi banget ngerasa kalau ada Pokemon monster-monster itu ada di sekitar kita ya. Iya betul. Di sini ada Pokemon nggak kira-kira kita lagi dialog? So far saya udah 5 sih nangkap di sini. Sudah ada 5. Emang kita berlima sih dengan kru di sini. Kita Pokemon semua ya. Kita monster semua. Oke, tadi dikatakan ini sekaligus main game, sekaligus nostalgia. Tapi sebetulnya antusias dari pemain Pokemon Go yang rata-rata saat ini mungkin masih belasan tahun, ini bagaimana? Apakah kemudian sama antusiasnya dengan mereka yang lahir di angkatan 90 atau 80 seperti itu? Antusiasmenya sama sih, banyak menurut saya sama-sama tinggi ya. Karena di grup Pokemon Go Indonesia sendiri sejauh ini udah ada sekitar, semalam saya lihat ada sekitar 53 ribuan lebih. Komunitas Pokemon ada 53 ribu. Yang join di Facebook ya, basicnya di Facebook. Itu bermacam-macam sih dan banyak juga teman-teman yang masih sekolah SMP, SMA banyak. Nggak cuma kita-kita yang lahir di 90-an doang. Ini tingkat kesulitannya seperti apa sih Pokemon Sulitnya Go? itu tergantung dari, karena di setiap Pokemon ada combat power. Combat powernya itu semakin tinggi semakin sulit ditangkap. Kalau menurut saya semakin sulit itu yang bikin seru sih jadinya nangkapnya. Jadi ada lebih tantangan begitu. Betul banget. Dalam menangkapnya. Ya. Oke, Mas Bagas pernah kemana aja nih sampai membela-bela untuk kemudian menangkap Pokemon? Pernah sampai misalnya harus ke Paling mana? jauh, Ya, paling jauh atau gitu. paling bahaya gitu. Kalau Ada nggak bahaya pengalaman? saya nggak pernah sih ya, karena sekalian ngasih tahu juga ke teman-teman yang main Pokemon kalau mainnya naik motor, banyak yang naik motor. Alangkah lebih baiknya naik motornya pelan-pelan di sebelah kiri. Fokus dibikin digetar aja, taruh di kantong, ntar ada Pokemonnya dia kan ngegetar. Jadi jangan dilihat terus itu ya buat teman-teman. Terus kalau paling jauh saya nggak jauh-jauh banget sih, masih sekitaran Jakarta, masih di Monas. Tadi pagi kita habis gathering hood di Senayan, di GBK. Oke. Baru sekitaran situ aja sih. Oke, nah ini kita ke Mas Ibnu nih. Mas Ibnu tadi kita menanyakan seberapa jauh, tadi Dora seberapa bahaya. Karena ada kemudian pihak-pihak yang menilai ini orang bermain Pokemon Go ini menghabiskan konsentrasinya, menghabiskan fokusnya. Sehingga kemudian dia menjadi lalai terhadap kondisi sekitarnya nih. Kalau Mas Ibnu lihatnya seperti apa? Jadi kalau dari kita di Cisrek, kita ngelihatnya itu nggak hanya masalah pemakaiannya itu membahayakan, ada yang bilang tabrakan, ada yang bilang dicopet. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya dari sisi keamanan ini seperti apa? Karena di Indonesia sendiri kan sebenarnya Pokemon Go ini belum official. Belum officially ada ya. Belum official. Betul. Baru 3 negara kalau tidak Baru salah. 3 negara, Australia, Selandia Baru dan Amerika. Eropa sebentar lagi. Bahkan Jepang sebagai negara lahirnya Pokemon aja belum. Belum ada, oke. Ya, tapi seperti kata Mas Bagas tadi, orang Indonesia keponya luar biasa. Nah, yang kita concern itu adalah di sektor keamanan APK. Jadi APK ini adalah file yang di-download di Android untuk diinstal. Kalau di iOS di Indonesia belum official juga, tapi dengan kita mengakali setting lalu login iOS kita itu ada di Amerika, bisa nginstal Pokemon Go. Berarti kalau iOS kita belum ada nih untuk fasilitas Pokemon, kita harus menggunakan ID dari Amerika. Gitu ya. Untuk nanti menginstal. Nah, masalahnya yang terutama di Android itu adalah kita sebagai pemakai awam di tanah air nggak semuanya tahu mana yang aman atau enggak. Taunya ngedownload aja nih. Download aja. Apa sih yang emang harus diperhatiin Mas Ibnu? Salah satunya itu adalah di mana kita download. Jadi ini trusted apa enggak tempat kita download. Nah, tapi karena sekarang udah di Facebook aja membernya udah 53.000, file untuk install itu berserakan. Itu jadi, secara ilegal sebenarnya file untuk menginstal kalau itu ilegal yang sih enggak ya, belum official aja. Belum official. Cuman masalahnya karena ini sudah menyebar, ada pihak-pihak yang iseng kayak gitu, ada file yang untuk install itu ditambahkan malware, ditambahkan virus, sehingga kalau kita nggak tahu install ke Android, nanti bisa kesedot semua. Kita lagi e-banking kena, kita lagi SMS banking bisa itu ketahuan. Bisa menjalar kemana-mana di aplikasi smartphone kita ya? Iya, itu yang menurut kami di Cisrek kita melihat sebenarnya yang patut dikhawatirkan itu bukan masalah kita lagi naik motor terus nabrak, itu based on pemakai masing-masing lah. Tapi kembali kepada penggunanya ya seperti itu. Makanya kita pengen ngasih tahu salah satunya solusi itu gabung sama komunitas. Jadi lebih kepada keamanan datanya yang harus diperhatikan seperti itu ya sekali. Mas Ibnu ya. Jadi salah satu tipsnya untuk bisa masang aman itu gabung sama komunitas di Facebook contohnya atau di Kasus atau dimanapun. Di situ sudah ada trusted file yang udah dites oleh kawan-kawan yang ada di komunitas itu.
di-share, oke itu bisa dipakai. Mas Ibnu pernah nggak menemukan ada kemudian yang memang orang ingin download Pokemon Go tapi justru filenya korup ataupun nanti ada malware tadi yang masuk? Banyak, seperti itu banyak. Terutama sehari setelah di launching itu banyak APK kalau kita bilang APK abal-abal lah ya. APK. Ada yang diinstal itu memang beneran tapi ada malware-nya. Tapi ada juga kalau nanti kita buka di Play Store, di Android Play Store sama kita ketik Pokemon Go, kalau di Indonesia kan belum official. Jadi nggak ada. Tidak ada. Tapi ada program-program yang seolah-olah itu Pokemon Go gitu. Ada yang itu cuman guidance, ada juga yang itu dia ngarahkan ke pop up iklan. Jadi kita tiap buka iklan seperti itu. Dan Mas Bagas itu dari komunitas itu saling mensupport ya untuk Saling support sih. memberikan informasi yang betul Iya, begitu jadi ya kalau- terkait dengan kalau kita untuk sendiri di mendownload grup, Pokemon ini. Di grup sendiri admin itu sangat ngebantu banget member-member buat dapetin installer Pokemon yang trusted gitu, yang benar gitu. Dan saran saya sih mendingan join aja di grup Facebooknya, toh juga nanti bisa download. Jadi nggak usah download dulu, join dulu, baru lihat di wall ada trusted link, baru download Pokemon. Jadi tanya-tanya dulu, Betul. baru kemudian download seperti itu ya. Betul banget. Oke, kita nih Mas Bagas dan juga Mas Ibnu masih pengen nanya-nanya nih mengenai Pokemon Go, tapi kita Mungkin harus ikuti. setelah ini kita Iya. akan download juga ya. Download juga. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali sesaat lagi. Komunitas dulu ya ke Mas Bagas ya. Ya pemirsa, ada kembali di Lunch Talk siang Berita 1 dan masih membahas mengenai Pokemon Go. Mas Bagas, komunitasnya sampai detik ini sudah ada berapa puluh ribu atau mungkin berapa ribu? Barusan tadi pas komrik kita ngecek ada 54.940 member. Nyaris 55.000 ya. Insya Ini Allah dalam secepatnya. waktu berapa lama dibuat komunitas? Sejak dibentuk ya. Kalau ya masih kisaran minggu mungkin ya. Minggu ya, launch-nya launchnya 6 sendiri Juli kan ya. Baru Juli awal. Saya sendiri juga baru main dari tanggal 9 Juli. Oke, ini ada nggak kira-kira pesohor-pesohor tanah air yang ikut? Karena kalau misalnya saya baca di artikel berita, bahkan Pramono Anung aja Menteri Sekretaris Menteri Negara Sekretaris sudah Negara punya ya? nih gamenya di handphonenya ataupun di smartphone-nya. Kalau untuk public figure atau orang-orang yang ngetop, saya sendiri juga kurang tahu ya. Mungkin itu ada di list member group. Tapi kalau ngelihat happening yang tinggi banget, tingkat keingintahuan yang tinggi banget, saya yakin sih di grup juga pasti ada sih. Cuma mungkin nggak nge-posting, jadi kan kita nggak tahu ada apa enggaknya dia. Nah, Iya. untuk bergabung sendiri ke komunitas Pokemon ini di Facebook. Di Facebook. Di Oke. Facebook kita tinggal request, karena ini basicnya awalnya Jadi close seperti group. pertemanan biasa saja Betul, ya. betul. Kita di tinggal Facebook. request, ntar di accept sama si admin, selesai Oke. udah kita bisa langsung kepo-kepoin Pokemon Go-nya. Oke, Mas Ibnu, ini dalam hitungan minggu komunitas Pokemon sudah mencapai hampir 55.000. Ini kan yang memang gamenya dalam waktu singkat sangat kemudian fenomenal sekali. Tapi kita ingat juga game fenomenal lain misalnya Flappy Bird seperti itu juga kan dalam waktu singkat bisa mencuri perhatian. Tapi kan kita lihat sampai berapa lama sih bertahan Flappy Bird. Nah untuk Pokemon Go sendiri menurut Anda kira-kira bertahannya akan berapa lama nih? Ini kan sesuatu yang baru. Jadi game ini kan berbasis geolocation. Seperti kalau kita naik Gojek, naik Uber, naik Grab Bike, ini semua berbasis geolocation. Ini game ini hanya memantik perkembangan game selanjutnya. Jadi nanti akan banyak bermunculan game-game semacam ini. Kalau untuk Pokemon sendiri kan berbasis Google Maps. Padahal di dunia itu maps yang terkenal itu selain Google Maps cukup banyak. Ada Here Maps milik Nokia. Lalu ada dari BlackBerry juga punya BlackBerry Maps seperti itu. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah kita nggak boleh kaget gitu. Kagetnya gimana nih Mas? Kita kan sempat ya di beberapa pemberitaan seumpama pemerintah berencana Terima kasih Mas. untuk memblokir seperti itu. Iya. Memblokir kehadiran Pokemon Go. Tentu ini disambut dengan ya Dengan was-was tidak lah. pasti senang ya, dengan Ya, tidak pasti senang. oleh kita lah terutama Tapi itu berlebihan atau tidak sih menurut Mas Ibnu? kalau dari kita sendiri saya pikir itu cukup berlebihan. Tapi ada alasannya.
Jadi kalau menurut kami Pokemon Go sendiri di Indonesia tidak bisa dilarang. Kenapa? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang ITE, Internet dan Transaksi Elektronik tersebut, dan juga Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemblokiran itu, yang diatur hanya pemblokiran terhadap situs-situs yang berkonten negatif, sara, pornografi, lalu artinya kalau dari segi undang-undang ini tidak ada kemudian aturan larangan mengenai game ada. Lalu kalau kita sudah main Pokemon Go, ini kontennya tidak ada yang bermuat penghinaan, tidak ada mengajak pada kejahatan. Kalau soal rame-rame katanya ada yang masuk ngurusin masjid, ngurusin rumah orang, itu nggak sampai segitunya sebenarnya. Itu hanya ada beberapa orang yang membuat visualisasi atau video yang untuk lucu-lucuan aja. Artinya Mas Ibnu sendiri melihat kekhawatiran pemerintah apa sih sampai sempat terdengar akan memblokir games ini? Mungkin ada dua alasan ya. Yang pertama, ini seolah-olah kalau kita main Pokemon ini masuk kemana-mana. Ada ketakutan nanti masuk ke instalasi-instalasi strategis seperti militer. Jadi prinsipnya saya pikir pemerintah harus mempersiapkan diri karena teknologi ini kita nggak bisa nolak. Kita teknologi nggak bisa nolak. Tapi kita bisa preventif. Gimana caranya seumpama kalau ada lokasi-lokasi strategis Istana Negara seumpama. Yang paling dekat dengan Istana Negara kan salah satunya Monas. Ya, jadi pemerintah bisa secara preventif lokasi-lokasi strategis yang sekiranya tidak cocok untuk menjadi tempat keramaian Pokeshop maupun gym itu. Ya ibarat kata itu yang dilarang di sana. Mungkin ada jadi himbauan. Jangan sampai nyari Pokemon ke markas besar ya. Markas besar. Jangan sampai gara-gara hal-hal seperti itu malah rumah besar Pokemonnya yang dilarang. Tentu kan ini bukan solusi. Oke, Mas Bagas mengenai larangan ataupun rencana adanya blokir dari pemerintah sempat dibicarakan nggak di komunitas Pokemon Go sendiri? Beberapa hari yang lalu sih ada salah satu teman di member yang posting link kalau ada Komisi 1, seingat saya baca itu mau ngebahas tentang Pokemon Go karena membahayakan katanya. Kalau menurut saya pribadi ya, bukan menurut grup, kalau menurut saya pribadi ini overacting banget sih kayaknya kalau bahasa itunya ya. Masih banyak hal-hal yang harus diurusin ketimbang harus urus Pokemon Go doang. Bahkan ada yang bilang ini bawa-bawaan Yahudi atau Pokemon main 2016 ini. Masih ada yang sifat gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada yang membahayakan asal kita ngikutin rule-nya aja sebenarnya. Mainnya hati-hati. Kalau malam hunting jangan sendiri karena berbahaya kalau sendiri. Alangkah lebih baiknya ramai-ramai. Nah itu dia, karena kadang kalau misalnya Pocket Monster ya kemudian yang itu hunting ini kan kadang-kadang tidak tahu waktu, tidak tahu kondisi jalan, sehingga kadang-kadang ada kecelakaan atau bahkan kalau kita lihat di California Amerika sih sampai kemudian ada yang meninggal karena jatuh dari tebing seperti itu. Ini bagaimana menurut Anda? Berita yang kita dapat semua itu kan dari luar ya. Sejauh ini ya mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada. Sejauh ini nggak ada di kita di Indonesia. Karena menurut saya teman-teman di Indonesia juga lebih berlogika sih kalau main. Kalau mengendarai motor ya pelan-pelan. Di komunitas sendiri selalu diingatkan nggak untuk hal-hal seperti itu, Mas Bagas? Dari member, dari admin selalu mengingatkan kalau mau hunting malam-malam sama-sama, alangkah baiknya berempat atau berlima. Jadi nggak ada kemungkinan untuk bahayanya tuh kita perkecil banget di grup sendiri. Oke, itu tadi kita berbicara mengenai resiko-resiko ketika bermain Pokemon Go seperti itu. Tapi kalau Anda lihat dampak positifnya orang bermain Pokemon Go apa sih? Dampak positifnya yang saya pribadi rasakan sih saya jadi banyak teman jadinya, banyak kenalan baru jadinya. Itu kenalan baru bertemu ketika sama-sama menghunting monster Pokemon ya? Misalnya ada Pokestop yang ada lure model itu dia manggil Pokemonnya. Jadi kita ngumpul semua rame-rame di situ. Jadi punya teman baru, wawasan tentang Pokemon juga nambah jadinya. Karena menurut saya banyak kawan, banyak rezeki sih. Kalau menurut saya jadi ya itu sih manfaat yang terbaiknya buat saya. Jadi ini emang games yang bikin kita keluar ya, Ra? Bikin keluar ya. Di kamar ataupun di toilet begitu main game. Siakan yang banyak terjadi
seperti itu. Iya. Di Monas saja saya sering di Monas, sering di Tebet juga, sering di Senayan juga. Ya lumayan lah mungkin udah turun berat badan karena kita jalan kaki ya. Itu bisa Workout ya, aktivitas benar. fisik ya, Ya, seperti betul. itu. Mas Ibnu tadi dikatakan ini kan kalau bermain game ini kan harus keluar, bertemu orang. Ini mungkin yang membedakan dengan video game yang lain ketika orang mungkin kalau main video game yang lain lebih cenderung individualistis seperti itu ya menurut Anda? Jadi yang membuat salah satunya ini kita sebut revolusioner, yaitu kalau game-game dulu, maaf nih, jadi pagi-pagi kita masuk ke toilet lama gitu sampai 1 jam gitu. Ternyata selain Facebook kan main game, apalagi zaman Flappy Bird itu. Iya, Flappy Bird itu saya juga kalau main bisa lama itu sampai berapa itu, ngeliatin 70 lah. Pernah seperti itu. Addicted tapi membuat kita tidak bergerak. Itu yang paling penting. Pasif saja begitu Pasif ya. dan ini memang revolusioner. Kalau tadi soal naik motor seperti Mas Bagas bisa goncengan, ada yang nyetir, ada yang nangkap seumpama teknis. Tapi kembali ke soal keamanan tadi, di kita sudah sempat mengecek salah satu file APK, kita download dari web yang trusted, kita cek, ternyata aman kok, aman. Jadi meskipun nggak semua ya, ada sebuah web yang kita anggap trusted, kita download, kita cek, mereka tidak mengirimkan data-data sensitif itu ke luar. Yang dikirim data-datanya itu ya ke servernya Pokemon yang ada di California. Seperti itu. Dan kalau ada yang bilang ini kan ngambil data kita segala macem. WhatsApp, aplikasi-aplikasi yang lain seperti Uber, Gojek itu semua mengambil data kita juga. Tapi bukan data ya kita rekening bank enggak, nama kita kemana itu memang sudah semua aplikasi sekarang memang seperti itu. Artinya kalau Pokemon Go data seperti apa yang kemudian nantinya akan diambil dan disimpan di server? Username seperti itu aja, terus kita kemana seperti itu. Nah, kerawanan untuk mendapatkan tadi dikatakan mengenai nomor rekening, internet banking, kayak Kita gitu. cek di APK yang kita dapatkan itu aman. Seperti itu. Sejauh ini Itu poin penting ya ketika poin kita pentingnya harus aman. mendownload APK Jadi yang resmi kalau ya. di Cisrek kita insya Allah secara berkala karena ini isunya luar biasa, nggak cuma Indonesia ini dunia dan masyarakat Indonesia begitu welcome, kita akan cek secara berkala. Nih seumpama nih minggu lalu nih aman. Mungkin kita tiap minggu atau tiap 2 minggu atau tiap bulan kita akan cek terus. Karena kan selalu ada update ya biasanya. Betul. Nanti kalau official tuh ada update terus. Nah, kita akan bantu cek Baik itu. Mas Ibnu, kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Sebenarnya manfaat apa lagi yang bisa didapat dengan bermain Pokemon Go ini? Pemirsa, Lunch Talk akan kembali sesaat lagi usai jeda. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kita ke siapa dulu nih enaknya ya? Mas Ke Bagas dulu apa? Mas Bagas atau ke Mas Ibnu? Kalau saya mungkin Mas Ibnu dulu. Oh, boleh deh Dora dulu kalau gitu. Mas Ibnu, tadi kan sempat ada wacana untuk melarang games ini. Mas Ibnu melihat sebenarnya ada nggak sih ide-ide yang out of the box yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya dengan games ini, Mas? Sebagai contoh ya, yang udah ada itu di Kota Semarang. Jadi wali kota itu mungkin juga kebetulan lokasi gym, lokasi Pokeshopnya itu ada di tempat-tempat wisata dan kebetulan ada di daerah kota kuno juga banyak. Ada gereja Belenduk, lalu ada bangunan-bangunan peninggalan Belanda di situ. Jadi tambah ramai. Jadi di sana pemerintah kota menghimbau untuk selain bermain juga tertib. Iya. Jadi rame, Iya. tertib. Nah, ke depan ini kan di Indonesia belum official nih. Betul. Nanti kalau mungkin official, pemerintah, entah pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi, atau bahkan kementerian, mungkin ya, ini mungkin hanya usulan aja. Iya. Bekerja sama dengan pengembang Pokemon Go, Niantic, Ya. seperti itu, untuk merequest atau memindah lokasi-lokasi Pokeshop atau gym ke lokasi yang memang kira-kira itu bisa juga untuk membantu edukasi masyarakat. Iya, bernilai lebih nilai seperti itu ya. edukasinya Jadi ya. tidak hanya semata kumpul di situ, tapi juga ada nilai. Contoh di museum-museum sekarang kan diberitakan lebih ramai. Lebih ramai karena banyak monster Pokemon di situ Iya, ya. mau nggak mau anak-anak ke sana, remaja ke sana, orang dewasa ke sana ngelihat juga
gitu. Ya, tapi yang Ada pasti apa itu sih di ya sana? tertibnya itu jangan sampai Tertib kemudian itu. terlalu asik main Pokemon ternyata nabrak ataupun Ini juga nanti kayak jadi apa? Jadi masukan buat para pengelola Museum. situs-situs atau museum Bersejarah atau gitu tempat ya. pendidikan atau di tempat-tempat ibadah yang sudah bisa jadi Pokestop atau gym untuk ya mungkin ada himbauan-himbauan khusus ya kan. Seumpama bahkan mungkin ya dibuat jam-jam tertentu seperti itu. Seumpama nih kalau di gereja ini kan jam segini sampai jam segini lagi ada yang ibadah begitu ya. Tolong dong kalau mau main di sini ya setelah ibadah deh jam berapa di masjid juga seperti itu atau kalau di museum ya, apa yang bisa dilakukan di sana nyediain tempat untuk catering atau Oke. sehingga museum yang dulu itu jadi tempat kuno kalau kata anak muda ini kita bisa kumpul lagi Oke. dan di situ kita luar biasa. Nah, ini Mas Bagas dari komunitas juga ada tidak kemudian memang keinginan ketika bermain games, misalnya tadi dikatakan sampai ke Monas, di situ kan ada monumen nasional. Selain bermain game juga mereka sempatnya kemudian melihat museumnya, melihat sejarahnya seperti itu. Kalau saya sendiri kemarin ke Monas, saya hunting, akhirnya timbul satu pengetahuan baru. Oh, di sini ada patung ini toh. Jadinya kita jadi tahu. Oh, di Monas ada patung di Ponorogo toh. Itu kan secara nggak langsung juga mengedukasi kita gitu kan, walaupun secara tidak langsung. Kalau member-member yang lain juga banyak sih yang kayak gitu juga ke museum karena basicnya ini bangunan atau benda-benda yang ikonik. Jadi ya tempatnya ya pasti museum, tempat-tempat wisata. Itu Pokestop sama gym biasanya banyak di situ. Dan secara nggak langsung numbuhin keinginan masyarakat buat datang ke museum jadinya. Belajar dengan cara yang lebih menyenangkan gitu seperti betul ya. dengan alternatif lain tapi tetap belajar. Tapi dikedepankan mengenai sikap tertib ya tentunya Harus ya. itu harus lebih tertib, tertib. harus tertib selalu. Dan Mas Bagas sebagai gamers dan sudah memainkan si Pokemon di level 10 ya? Baru level 10 sih Sudah saya. setengah jalan sebenarnya. Mas Bagas melihat ini akan bertahan berapa lama sih game seperti ini? Kalau menurut saya sih bertahan atau tidak bertahannya tergantung usernya ya. Tapi mudah-mudahan sih ini bertahan lama mudah-mudahan. Jadi nggak cuma kayak beberapa game yang Flappy Bird tadi bilang itu sebentar doang. Tapi mudah-mudahan sih ini lama di Indonesia sih. Ini biasanya mengenai games tuh bertahan atau tidak itu tergantung dari apanya sih? Dari pengembangan gamesnya atau sebetulnya murni pada dilihat dari respon ataupun antusiasme pencipta game itu sendiri? Kalau menurut saya sih dari pengembangan gamenya ya karena beberapa anggota yang main juga pasti nanti nemu di titik yang udah selesai mungkin. Sementara game harus update dong. Jadi dia main lagi. Kalau menurut saya sih dari gimana si developernya ngembangin gamenya ini terus biar tetap Mereka bertahan harus selalu usernya. berinovasi ya, Betul, biar harus berinovasi terus ya memang. selalu memberikan tantangan kepada si gamersnya ya, seperti Oke. itu. Tapi kita lihat kan Pokemon Go ini mendapat respon yang luar biasa di Indonesia, tapi belum official ya dirilis di Indonesia. Ada dengar nggak kabar kira-kira kapan dirilis official di Indonesia? Kalau kabar-kabarnya banyak banget yang bilang, ada yang bilang 48 jam lagi Pokemon akan rilis official di Indonesia. Ada yang bilang minggu depan kita bakalan bisa rilis di Indonesia, tapi sejauh ini sih belum ada kabar. Karena kabar yang berita sih belum saya baca di berita belum ada. Paling dekat Eropa ya Mas ya, rencananya Eropa. Kita belum ada kabar sih di Indonesia officialnya kapan. Oke, ini Pokemon Go sendiri ada istilah-istilah apa aja sih Mas Bagas? Ada tadi dikatakan berkali-kali Pokestop, ada gym seperti itu. Itu apa aja sih yang harus diketahui oleh mungkin gamers pemula nih seperti saya ataupun Dora gitu yang mau main, apa aja sih yang mesti Harus diperhatiin nih? diperhatikan. Kalau di Pokemon Go sendiri saya juga masih pemula ya, belum nggak jago malah bisa dibilang. Ada beberapa item kayak Pokestop itu tempat kita untuk ambil Pokeball-nya. Pokeball itu kan buat tangkep si Pokemon. Itu Pokestop. Ada gym itu tempat kita buat bertarung melatih si Pokemonnya agar si combat powernya makin tinggi, makin kuat jadinya. Ada beberapa item lagi sih banyak kayak poison, incense, banyak banget di Yang Pokemon. harus dipersiapkan untuk kita memulai bermain Pokemon ini apa? Mungkin gadget yang harus ditambah begitu karena ini mungkin akan menghabiskan baterai gitu kan? Baterai iya. Pengalaman Mas Kalau saya Bagas sendiri setiap saya mau baterai hunting, bisa berapa kali cas tuh? Saya bawa powerbank 2 setiap mau hunting. Power bank 2 berat ya, tas berat ya Raya. Saya bawa powerbank 2 dengan kondisi handphone yang baterai 100%. 100% seperti itu ya. Ini bisa berapa lama sih dalam satu hari Mas Bagas ataupun teman-teman yang lain bermain Pokemon Go? Kalau saya sendiri, saya punya aktivitas sendiri ya, punya kegiatan sendiri. Tapi kalau pada saat libur baru saya hunting. Nggak bisa di range-nya nggak bisa diinin sih, kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Tapi paling lama sih saya pernah main dari jam 2 siang sampai jam 9 malam.
7 jam. Non-stop itu ya. Ini non-stop juga ya. yang harus diperhatikan oleh gamers tapi nggak lupa makan. Ya kan Mas Delivery ya. order. Cari yang praktis ya. Oke Mas Bagas dan juga Mas Ibnu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, kita sudah sampai di penghujung segmen nih. Artinya untuk gamers-gamers yang akan mendownload mengenai Pokemon Go ini ataupun sudah mendownload, ini yang tadi harus diperhatikan betul-betul adalah mengenai keamanan datanya ya. Ini bagaimana mereka harus mengecek ataupun memeriksa bahwa memang datanya ini aman seperti itu. Jadi kalau dari kami sendiri, kalau teman-teman takut karena belum official ya, takut mendownload lalu menginstal, ya udah sabar aja, tunggu Pokemon Go itu official di Indonesia. Which is nggak tahu kapan ya. Belum tahu kapan. Tapi sabar-sabar aja gitu ya. Tapi kalau memang bener-bener udah mendesak gitu, pengen banget udah ya. Gak nahan nih, pengen Nggak banget nahan, mendownload ya. gabung aja sama komunitas, entah di Facebook, entah di Kaskus. Di situ nanti banyak kok mana sih APK yang trusted, paling trusted, nanti bisa di-install. Nah setelah itu, baru setelah kita jalanin, lihat aja ini aplikasi atau game yang kita install di HP Android kita ini, smartphone Android kita ini bermasalah nggak? Kalau tiba-tiba dia minta jadi muncul waktu Android baru restart kayak gitu, minta langsung muncul sendiri, minta password, minta tanggal lahir, minta banyak data, Ya, ini malware nih kayaknya. Kalau ada keanehan seperti Ada itu ya. keanehan, ada kejanggalan, Langsung jangan di-uninstall dilayani ya bisa langsung diinstal ulang seperti itu. Itu satu hal. Lalu yang kedua yang paling penting, saya pikir pemerintah tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan keberadaan Pokemon Go ini. Karena kita juga harus ngeliat Pokemon Go ini basicnya dia ngambil data dari Google Maps. Sejauh ini pemerintah juga nggak ada masalah sama Google Maps dan aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan basisnya Google Maps, terutama angkutan transportasi online itu dan juga game-game lain gitu. Jadi saya pikir sampai sekarang pun kami cek APK-nya, kita jalankan, data-data itu tidak lari ke IP atau alamat-alamat situs yang mencurigakan itu enggak. Sejauh ini sih enggak. Jadi saya pikir aman, tapi dengan catatan kalau memang calon user ini masih takut-takut, sabar aja nunggu yang official. Tapi kalau memang udah nggak sabar ya udah. Gabung di komunitasnya Mas Bagas. Nah Mas Bagas, di komunitasnya di Facebook ini ada tim admin. Itu bekerja 24 jam atau ada waktu-waktu tertentu untuk melayani segala macam pertanyaan, keingintahuan gamers? Kalau 24 jam enggak ya, tapi Enggak kebetulan Jadi nggak kayak customer service. Enggak ya. Tapi karena membernya banyak 54.000, ada yang nanya, kita nggak harus nunggu admin. Ada beberapa member yang ngasih tahu langsung berbagi merespon info cepat. ya. Jadi kita nggak harus nunggu admin, yang tahu bisa langsung sharing info langsung apa yang ditanyakan sama member-member yang kurang tahu gitu. Nah ini kayaknya pertanyaan penting nih Dora dan ditunggu oleh para gamers. Ini tipsnya seperti apa untuk bermain Pokemon Go sehingga kita bisa mudah mendapatkan Pokemon, bagaimana caranya Pokestop atau gym atau pas pada saat combat atau battle ini apa sih yang harus dilakukan? Tips-tipsnya seperti apa sih Mas Bagas? Tipsnya pertama, kalau kita mau main ya otomatis harus sering main. Dengan otomatis sering main kita level kita makin tinggi. Level makin tinggi itu menambahkan skill kita sendiri jadinya. Terus apalagi ya, bisa main lihat tempat kalau main, yang pasti itu tipsnya. Terus jangan pernah patah semangat buat berburu Pokemon. Jadi harus tetap semangat terus ya, jangan baper gitu ya. Bahaya kalau yang suka baper nggak bisa main Apalagi Pokemon. kalau misalnya punya aktivitas ataupun kerjaan yang lain, ini harus bisa balancing ya, artinya bagi waktu ya seperti itu ya. Iya betul, kalau saran saya ya dahulukan dulu kewajiban, kayak misalnya kerja ya dahulukan dulu kerja baru kita main game. Kalau Mas Ibnu main Pokemon Go juga?
Main tapi kayaknya kalah sering kalau sama Mas Bagas. Udah level berapa nih? Oh level ya baru nyampe level 5. Oh lumayan dong ya dibanding Mas Ibnu ngeliat ini akan ada pesaing nggak sih setelah Pokemon Go ini? Pasti akan banyak bermunculan. Pasti akan banyak bermunculan, akan banyak ide-ide baru yang memanfaatkan teknologi yang sama seperti itu. Tidak hanya game, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang revolusioner dan ini sekali lagi ini pemerintah tidak perlu khawatir karena ini teknologi kita nggak bisa hindarin kok. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat regulasi yang membuat pemerintah maupun masyarakat itu sama-sama nyaman dan sama-sama melindungi seperti itu. Jadi yang dilindungi nggak cuma masyarakat, pemerintah juga perlu hal-hal atau tempat atau data yang juga dilindungi seperti itu aja. Oke, Mas Ibnu, tapi kemudian ini kan Pokemon Go asalnya dari luar seperti itu, yang namanya John Hanke ini pengembangannya sampai punya games yang namanya Pokemon Go dan sukses ini ada 20 tahun kalau tidak salah seperti itu. Ini pengennya kan games dari ataupun orang yang buat gamesnya dari Indonesia nih sebetulnya. Kapan sih ini kira-kira bagaimana sih sebetulnya kesempatan untuk membuat games di Indonesia sendiri? Jadi kehadiran Pokemon Go itu spirit buat para developer aplikasi dan game di Indonesia. Salah satu program utamanya Presiden Jokowi itu kan startup itu. Nah, ini ada semangat yang luar biasa dari spirit dari Pokemon Go ini. Jadi pemerintah harus aware, ini ada semangat di bawah, pemerintah harus pinter-pinter, ini ada ide, ada semangat di bawah, pemerintah ambil itu semangat itu sehingga bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya kalau kita di startup buat aplikasi, buat game itu lebih enak Mas ya. Betul. Tidak seperti kita membuat bangun infrastruktur yang butuh dana triliunan. Ini karena di bawah teman-teman ini semangatnya luar biasa. Banyak ide-ide kreatif di bawah. Banyak sekali. Dan diperlukan sekali ini support pemerintah. dari Contoh pemerintah, ya, sebenarnya dulu di Indonesia itu kita punya Koprol. Yang menjadi salah satu dulu digadang-gadang pesaingnya Facebook. Facebook betul Koprol. Tapi karena tidak mendapatkan dukungan pemerintah dibeli Yahoo. Sama Yahoo ternyata apa? Dimatikan, diambil SDM-nya aja. Seperti itu. Nah, ide-ide startup aplikasi game dari anak muda Indonesia tuh banyak sekali luar biasa. Banyak yang menang kontes-kontes internasional dan itu saya pikir ini semangatnya sekarang udah ada, perlu difasilitasi dengan momentum Pokemon Go ini. Nah ini dampak lanjutan yang positif dari Pokemon Go ketika pemerintah seharusnya merangkul potensi-potensi anak muda untuk berkembang, terutama untuk mengembangkan game seperti itu ya. Agar game bisa aplikasi yang bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat. Oke, ini ternyata ada dampak positif ya dari Pokemon Go, dampak lanjutannya seperti itu ya. Kita harapkan memang para gamers yang sedang bermain Pokemon Go tidak hanya tadi katakan tidak hanya bermain tapi juga ada unsur edukasinya ketika mereka hunting di tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah dan yang paling penting adalah harus hati-hati seperti itu ya Mas Bagas ya. Tertib ya Mas. Harus tertib dan juga memperhatikan keamanan diri sendiri juga ya. Perhatikan keamanan sendiri, ikutin tata tertib lalu lintas, jangan terlalu fokus sama game, lihat sekitar dan kalau hunting malam jangan lupa sama-sama. Jadi rame-rame. Lebih aman ya, lebih aman. Dan satu lagi harapan dari kita orang, mudah-mudahan kalau nanti official buat member-member yang di daerah, nggak di Jakarta, bisa ngerasain enaknya Pokestop yang banyak karena banyak banget Pokestop di daerah itu sedikit jadi harus jauh. Mudah-mudahan ntar kalau udah official teman-teman di daerah bisa ngerasain. Kita tunggu resminya kalau sudah official. Mungkin potong tumpeng mungkin. Untuk potong Pokemon malah. Oh enggak ya. Oke Mas Bagas dan juga Mas Ibnu terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa demikian perbincangan kita mengenai demam Pokemon Go dan saksikan terus Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Fitri Megantara. Dan saya Dora Edward, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.